kayak salah satunya ini pun satu-satunya orang yang bilang pada waktu itu ya, bilang gua cocok nyanyi rock and roll. Rock and roll sih lo tuh tepatnya, bukan rock. Nyanyi rock and roll cuma ya karena doang. pribadimu selebihnya orang nyanyinya pop jazz gitu. Pop, karena gini, lo jazz. pribadi yang ya ini gue. Kalau kalian senang ayo, nggak senang ya udah. Nah, rock and roll tuh gitu. Ya ini gue. Bukan gue nggak suka lo, bukannya gue harus nurut lo, bukannya lo harus nurut gue. Ya ini gue. Ini gue nih dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya terciptalah rock and roll, hal yang nggak dibuat-buat gitu. Nah menurutku Tigor itu salah satu pribadi yang nggak dibuat-buat. Maka cocok nyanyi genre rock and roll. Ya. And roll-nya tuh apa adanya. Nah, rock tuh itu rock tuh. Orang yang fighter. Gitu. Tapi nggak ada di kurikulum. Nggak ada, ini catat ya, catat kalian ini. Nggak ada. Kalaupun misalkan kayak Tigor itu menceritakan lagu tentang cinta, bukan dibuat-buat. Aku sayang padamu, kayaknya kalau tidak ada kamu aku ini tidak bisa apa-apa. Ya itu bentuk pengakuan, bukan kelebayan. Itu yang benar-benar dia rasakan. Iya. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang nggak dibuat-buat itu disebut rock and roll. Nah, kalau yang dibuat-buat terus mengaku rock and roll, nah ujungnya bikin kita ilfeel. Mabuk juga enggak, tapi kayak mabuk terus gitu. Kalau ngomong nyeret bro. Makanya kan identiknya akhirnya anak band tuh kayaknya nggak bagus kalau dengan anak band. Tapi kenapa? Nah, kenapa ini akhirnya rock and roll itu identik dengan kayak bawaan orang mabok terus gitu, Mas Bro? Ada orang yang apa adanya, kebetulan dia lagi mabok, yang diambil mabuknya aja. Makanya akhirnya salah. Iya, kebetulan dia lagi mabok, mungkin patah hati. Ya. Kebetulan dia apa adanya, nah itu di garis bawahin. Terus dia lagi patah hati, terus lagi mabok. Nah maboknya yang diambil. Keren, pas lagi mabok tuh keren, kebetulan. Nah jadi berarti kalau gue mesti keren, gue harus mabok gitu. Mabok yang diambil. Iya. Kan gitu. Ada orang apa adanya polos, terus mabok kan bagus, lucu. Hahaha. Gitu. Bayangkan gitu aja. Orang yang polos terus mabok pasti lucu. Tapi orang malah garis besarnya karena maboknya itu. Jadi kalau nggak nyeret bukan anak band gitu. Iya ngomongin bro, kemana bro? Aku salah satu slankers fanatik. Kelihatan slankers nggak? Nggak ada atribut slang. Ya. Gitu. Nah kenapa suka slang ya? Karena apa adanya. Kan slang itu musik apa adanya, maka disebut slangean. Kalau dia main sesuka perutnya, nah gitu, sesuka dia. Awal-awal tuh, slangean banget sih, ya, karena sesuka dia, tapi bagus gitu. Nah sayangnya seiring berjalannya waktu kan fansnya ini yang diambil tuh bagian yang bro, nah itu sayang. Aduh. Nah, Tigor itu rock and roll. Apa adanya, kemudian unik. Nah, jadi itu entertaining gitu. Karena nggak semua entertain itu entertaining. Menjadi seorang entertaining itu yang entertaining itu syaratnya tuh dikit. Apa? Jangan bohong. Jadi kalau nyenangin betul gitu. Kalau respect betul, jangan basa-basi. Nah, pasti entertaining. Oh bro, tapi basa-basi.
Makanya ketika dia menghibur orang tuh orang nggak kegerak karena bohong hatinya tuh. Dalam pikirannya, oh cepatlah mainnya selesai, pusing lah. Tapi dia selamat malam semuanya, hei bro, hei silakan bernyanyi, hatinya ini gerutu. Jadi sekali lagi untuk menjadi seorang yang entertaining, jangan bohong. Nah si Tigor tuh nggak bohong, kayak memang dia begitu di atas. Saya rasa dia keluar ya dari X Factor kan, Iya, dia cuma masuk 4 besar. Ya. Aku yakin menurut yang kurasakan sedih semua teman-temannya. Karena dia yang bikin hidup suasana, bikin heboh suasana. Sehari-hari ya. Terus dia nggak ini. Nah gitu. itu yang saya jarang lihat laki-laki kayak gitu, maksudnya nggak genit. Nggak genit. Jadi ya dia pure gue di X Factor. Gue bertanding di sini, nggak genit ya, nggak. Fokus. Itu orang, itu manusia yang sangat beradab. Itu menurutku, Tigor. Kenapa aku tertarik bahasnya? Karena antara penampilannya kan dengan pasti orang nilainya apa kan? Iya. Kalau ngeliat penampilannya, wah ini pasti selengean, ini pasti. Ya nggak ada tanggung jawabnya atau apalah. Itu orang yang sangat religius. Itu si Tigor tuh, gue teman dekat jadi gue tahu. Gitu. Sahabat Perko. Kalau nggak dekat gue nggak berani ngomong begini. Sangat religius, sangat beradab, sangat penyayang, sangat menghormati, dan dia nggak genit. Itu yang luar biasa menurutku. Enggak dia, enggak ada mental dan mata genit, mata nakal. Jarang kan laki-laki enggak begitu tuh. Jarang loh. Jarang. Nah makanya kenapa aku tertarik, kenapa bahas dia. Ya dia fokus nyanyi, fokus gua di X Factor, gua sebisa mungkin gua menang. Itu doang. Terus enggak ada dia apa namanya tuh, siapa aku gitu. Setelah sekarang juga namanya besar kan. Menurutku dia pantas. Dia X Factor. Pantas. Dia 4 besar. Pantasnya kenapa? Perjuangannya. Perjuangannya untuk jadi seorang musisi, penyanyi. Teramat sangat kuat. Itu orang yang religius itu, Gi. Aku tidak tahu agamanya apa, keyakinannya apa, tapi yang aku rasakan dia sangat religius orangnya. Makanya lo lihat dia nggak sebelum bikin narasi? Lihat. Walau tampilannya seperti itu, tapi kelihatan sejuknya, paham nggak? Iya. Mukanya tuh, wajahnya sejuk. Nah, bukan mata licik, bukan kan? Sama sekali gayanya nggak berasa dibuat-buat. Ya, ya gua sahabat. Kan nanti kita ketemu ini Mas Tigor. Amin. Ya, kalau mau cerita lebih dalam lagi, aku di Timoho, Jogja. Karena kalau mau cerita lebih detail nggak bisa sambil di syuting. Ya, gitu. Gua respect sama Mas Tigor.